Lalu bagaimana kondisi ekonomi tahun 2021 terutama di Indonesia? Gampangnya akan lebih gampang, akan lebih mudah nggak sih masyarakat Indonesia mendapatkan penghasilan gitu ya? Nah, kita akan berbincang dengan dua narasumber. Sudah ada Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, dan juga Yanuar Rizky, pengamat ekonomi. Selamat pagi Pak Raden, Mas Yanuar, apa kabar? Selamat pagi Mbak Rati, Pak Bayu. Ya, saya mau ke Pak Raden terlebih dulu. Pak Raden, kalau lihat dari 2021 nih Pak, bahasa gampangnya kira-kira nih masyarakat Indonesia akan lebih mudah nggak mendapatkan penghasilan gitu dibandingkan 2020 kemarin Pak? Ini memang tahun 2021 itu masih tetap tahun yang menantang ya. Artinya saya pikir tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2020 dari sisi penghasilan ya. Namun kalau hanya kita lihat dari sisi pertumbuhan, jelas tahun 2021 pertumbuhan akan lebih baik dari tahun 2020. Namun di dalam penciptaan lapangan kerja seperti yang kita lakukan studi dari tahun ke tahun, pada saat satu negara, satu perekonomian mengalami krisis yang besar seperti ini. Jadi semua negara di dunia sekarang mengalami krisis seperti ini. Umumnya masalah penciptaan lapangan kerja itu baru bisa diatasi 2-3 tahun kemudian. Jadi meskipun terjadi pertumbuhan di tahun 2021, tapi penciptaan lapangan kerja itu baru dimulai akan terjadi tahun 2022 atau 2023. Biasanya ada lag-nya. Jadi kalau disebutkan apakah pendapatan dari rumah tangga secara keseluruhan lebih baik, belum tentu. Ya, namun sudah terjadi, artinya dari sisi pertumbuhan terjadi di tahun 2021. Nah, harapan kita adalah seperti yang kita tahu semuanya adalah bahwa kita bisa mengatasi masalah COVID-19 di tahun 2021 ini, dan harapan kita yang terbesar sebagai game changer adalah vaksinasi. Ya, dengan kita bisa memvaksinasi di tahun 2021, maka tentu kegiatan-kegiatan yang semula tertunda itu bisa mulai kita lakukan di tahun 2021 sebagian, terutama sektor-sektor tertentu seperti yang kita tahu, sektor pariwisata, sektor yang membutuhkan akomodasi, kemudian transportasi, kita harapkan akan pulih kembali di tahun 2022. Ya, jadi memang tidak serta-merta bahwa dari sisi pendapatan akan terjadi perbaikan yang signifikan dari seluruh masyarakat di tahun 2021 ini. Kita akan menunggu kemudian di tahun 2022. Pak Raden, tadi kalau Pak Raden menyebutkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja itu kan ada lag-nya ya Pak, ada jedanya gitu. Betul. Artinya tahun 2021 ini masih akan kita dengar nggak berita-berita ada PHK, karyawan yang dirumahkan, dan seberapa banyak sih Pak? Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi tahun 2021, jumlah yang di PHK itu adalah sekitar 22 jutaan, ada 2,4 juta lah kira-kira. Tetapi yang sebetulnya yang terkena dampak berdasarkan data dari BPS sebetulnya sekitar 20 jutaan lebih. Ya. Nah, di tahun 2021 harapan kita itu tidak akan terjadi satu tambahan yang sangat besar lagi dari sisi PHK. Namun kita tahu bahwa setiap tahun jumlah pencari kerja itu sekitar 2,5 juta. Jadi tahun 2021 itu kemungkinan tidak akan terjadi penciptaan lapangan kerja sehingga orang yang sebelumnya tidak bekerja masih tetap tidak bekerja, dan juga orang yang mencari pekerjaan itu masih akan tetap tambah, sehingga jumlah yang tidak bekerja itu akan tetap naik di tahun 2021 ini. Nah, kemudian seperti yang kami katakan itu hal yang kita lihat dari waktu ke waktu yang dialami seluruh negara yang mengalami persoalan seperti ini. Jadi bukan hanya Indonesia mengalami seperti ini, ada lag-nya. Baru tahun 2022 diharapkan terjadi penciptaan lapangan kerja. Baik Pak Raden, kita tahan dulu, saya mau ke Mas Yanuar Rizky. Mas, kalau melihat
kan ada pepatah habis gelap terbitlah terang begitu ya. Pemerintah nampaknya walaupun tidak sepenuhnya kita akan recovery di 2021 tapi optimisme itu tetap ada. Kalau Mas Yanuar Rizky melihatnya apakah seoptimis pemerintah nantinya di tahun ini? Ya begini ya, sebenarnya kalau menurut saya tadi dari Pak Raden bahwa setiap tantangan pasti ada peluang. Tapi Pak Raden sendiri kan sebetulnya tadi sudah mengatakan beberapa hal yang ke arah realistisnya bahwa tahun depan itu tahun yang sebetulnya masih berat. Tapi kalau tahun bahasa ini saya Mas ya, mungkin, tahun 2021 ya Mas ya? Kan, tadi kan Pak Raden mengatakan mungkin hampir sama dengan 2020. Optimisnya di mana? Optimisnya cuma berharap bahwa PHK tidak nambah, tapi kan kemudian ada challenge lagi yang mencari kerja bertambah. Itu kan artinya bahwa kita tekanannya lebih besar. Kalau saya mungkin dalam bahasa yang lebih pragmatis, ya tahun 2021 tahun yang lebih berat dari tahun 2020. Tapi seperti tadi dikatakan oleh Pak Raden, banyak studi memang kita harus sampai dulu ke titik top dari krisis itu sendiri. Jadi kalau misalnya krisis sekarang pandemi kemudian merembet kepada hal-hal yang terkait dengan ekonomi, kemudian ada dampak sampai dia ke titik puncak, kemudian setelah dia titik puncak, dia akan recovery ke titik pemulihan yang cepat. Yang tadi kalau menurut Pak Raden tadi di 2022. Jadi ya kalau kita bicara 2021 secara pemulihan ekonomi tetap tahun yang berat, tapi ya tahun pemulihan. Itu kan yang harus. Tapi tidak hit the bottom lagi, maksudnya dalam arti paling rendahnya memang di tahun 2020 begitu ya Mas ya? Menurut saya belum sih. Karena kita sebetulnya di sisi pandemi ini, kita kan baru lihat kondisi pandeminya, kemudian kita coba balancing ya, bermain kita kan tidak antara dua sisi, antara sisi pandeminya, antara sisi ekonominya kan kita balance di dua itu. Dan kalau kita lihat di antara semua negara, sebetulnya semua negara mengalami kontraksi, tapi kontraksi kita tidak terlalu besar. Nah itu kan harus diakui juga bahwa kontraksi yang tidak terlalu besar karena permainan kita dalam hal mengendalikan fine tuning yang antara ekonomi dan pandemi. Walaupun banyak kritik di situ bahwa kita tidak melakukan total dulu terhadap pandemi, lupakan dulu ekonomi. Tapi ya kalau kita lihat dari angka, bahwa dari setiap kontraksi di banyak negara, kita termasuk negara yang sebetulnya kontraksinya tidak terparah juga, walaupun negatif udah pasti gitu. Cuman kan coba kita lihat gitu, setiap kita melakukan relaksasi kecil saja dalam perekonomian, misalnya PSBB-nya dilonggarkan kembali, dan sebagainya, memang masih negatif, tapi kemudian lebih baik. Tadi kan dikatakan tadi misalnya di kuartal 1 yang kita PSBB full, kemudian setelah Mei direlaksasi, itu kan terjadi pertumbuhan, memang masih negatif. Kemudian di kuartal 3 ada pengetatan lagi, turun lagi dikit, kemudian tumbuh lagi dikit. Itu menunjukkan bahwa perekonomian kita memang bertumpu kepada sektor informal yang besar. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa 2 juta sektor formal terdampak menurut BPS 20 juta. Nah, karena 20 juta ini tidak mendapatkan suplai transaksi tunai dari kelompok formalnya. Jadi kelompok informal ini kan kebanyakan juga adalah pedagang-pedagang atau penjual jasa yang menjadi penyangga dari kelompok formal yang di lapis bawah. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita tadi pertanyaannya kembali kepada apakah pendapatan akan lebih tinggi. Nah, kalau Anda lihat sekarang, semua negara tadi dikatakan akan menghadapi persoalan pengangguran. Dan ini pernah terjadi krisis besar di tahun 32 dulu, Perang Dunia. Jadi menurut saya, kalau kita ngomongnya transaksi keuangan, orang-orang yang punya transaksi keuangan, kita bisa lihat tabungan yang pemilik dana besar ya naik. Jadi pendapatan itu tinggi, tapi dia nggak belanja. Di situ aja masalahnya. Baik. Nanti kita elaborasi lebih lanjut ya Mas Yanuar, Pak Raden. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.